Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ananda Rafli, nomor NIM 5021822, kelas 4A Perbankan Syariah, akan membacakan poin-poin penting dari apa yang telah saya resum. Baiklah, langsung saja dari kelompok 1 yang bertemakan latar belakang manajemen risiko. A. Perekonomian dan perkembangan industri perbankan. Margin yang tinggi, pasar yang besar dengan penetrasi perbankan yang rendah, serta pertumbuhan ekonomi yang sehat. Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa Indonesia dianggap sebagai salah satu pasar paling menarik bagi institusi keuangan di Asia Tenggara. Menurut Fauzi Ihsan, meyakini bahwa tingkat risiko tersebut sudah sangat menurunkan ancaman industri dikarenakan oleh pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga komoditas. Baik, masuk poin yang kedua, kelompok 2 tentang masalah Basel Accord. Yang poin A-nya, pengertian Basel 1. Basel 1 adalah seperangkat peraturan yang dirancang untuk menjaga industri perbankan pada suatu negara agar tetap bisa berjalan dan terkelola dengan baik. Basel 1 mendasari adanya benang merah antara risiko bisnis dan modal yang harus disediakan bank untuk mengantisipasi risiko tersebut. B-nya, Basel 2. Basel 2 bertujuan untuk menjamin solidaritas sistem keuangan dengan memastikan bahwa bank-bank secara tepat dan proporsional dikapitalisasi sehubung dengan sejumlah risiko yang berbeda faktor. Baik, masuk ke kelompok 3 dengan judul Manajemen Risiko Kredit. Poin A-nya, risiko kredit adalah risiko kerugian yang berhubungan dengan peluang gagal memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Dengan kata lain, karena penjamin tidak membayar utangnya. Jenis risiko kredit yaitu 1. Risiko kredit pemerintahan adalah tidak mampu membayar pinjaman, contoh, utang bilateral. 2. Risiko kredit korporat adalah sangat berisiko. 3. Risiko kredit konsumen adalah ketidakmampuan debitur perorangan dalam membayar kredit. Poin B-nya, prinsip-prinsip Islamic Financial Services Board. 1. Larangan menetapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi. 2. Menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan kewajaran dan keuntungan halal. 3. Mengeluarkan zakat. 4. Larangan menjalankan monopoli. 5. Menjalankan bisnis sesuai syariat Islam. Baik, masuk ke kelompok 4 dengan judul Manajemen Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas. Poin A-nya, manajemen risiko pasar adalah kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar kendali perusahaan. Sering disebut juga mikro menyeluruh, merupakan hasil dari perubahan harga, instrumen ekuitas, komoditas, dan lain-lain. Baik, masuk ke kelompok 5. Baik, masuk ke kelompok 5 dengan judul Manajemen Risiko Operasional. Poin A-nya, risiko intern adalah risiko yang terjadi karena tidak adanya pengendalian internal. Faktor yang mempengaruhi yaitu sifat bisnis klien, hasil audit sebelumnya, penugasan awal yang salah pihak-pihak terkait. B. Prinsip-prinsip Islamic Financial Services Board. 1. Transparansi atau keterbukaan. 2. Akuntabilitas atau kejelasan fungsi dan tanggung jawab. 3. Responsibility atau kesesuaian. 4. Profesional. 5. Kewajaran, keadilan, dan kesetaraan. Baik, masuk ke kelompok 6 dengan judul Manajemen Risiko Hukum dan Strategi. A. Poin A-nya, manajemen risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan adanya kelewatan aspek yuridis,
seperti adanya tuntunan hukum, keadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perjanjian seperti tidak terpenuhi syarat, suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh pada proses manajemen risiko hukum dilakukan melalui proses kaji ulang secara berkala. Proses pengelolaan risiko hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi atas mikro yang melekat dalam produk atau aktivitas bank. Tujuan utama manajemen risiko hukum adalah memastikan proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan risiko hukum ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah 1. Keharusan memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis. 2. Keharusan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum. 3. Keharusan memiliki kesatuan kerja. 4. Keharusan menilai dampak perubahan terhadap risiko hukum. 5. Keharusan menetapkan sanksi secara konsisten. Baik, masuk ke kelompok 7. Kelompok 7 dengan judul Manajemen Risiko Kepatuhan. Poin A-nya, pengertian manajemen risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan merupakan timbulnya kerugian bank langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan oleh tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan perundangan dan ketentuan lainnya yang berlaku. Menurut Bank Indonesia, risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku. Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundangan antara lain ketentuan kewajiban pemenuhan modal minimum atau KPMM, kualitas aktiva, produktif dan lain-lain. Baik, masuk ke kelompok 8. Dengan judul Manajemen Risiko Reputasi. Poin A-nya, manajemen risiko reputasi adalah risiko yang timbul akibat dari menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari perspektif negatif terhadap bank. Poin B-nya, risiko intern pada manajemen risiko reputasi. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan rumor mengenai bank yang negatif serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif sehingga berdampak pada keuntungan yang diperoleh, likuiditas dan juga harga saham. Baik, masuk ke kelompok 9 dengan judul Manajemen Risiko Investasi dan Layanan Prima. Poin A-nya, latar belakang kebijakan layanan nasabah prima. Pelayanan nasabah adalah rangkaian kegiatan sikap dan perilaku petugas bank dalam menerima kehadiran atau berkomunikasi dengan nasabah secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan pelayanan nasabah adalah untuk membentuk menyenangkan konsumen. Pelayanan dibedakan menjadi 3, yaitu call service, facilitating service, supporting service. Ciri-ciri etika pelayanan prima adalah tidak melakukan perbuatan tercela, memegang teguh amanah, menjaga nama baik nasabah, manners, profesional, responsif, dan komunikatif. Baik, masuk ke kelompok 10. Dengan judul Enterprise Risk Management. Poin A-nya, pengertian Enterprise Risk Management. IRM adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh Board of Director dan personal lain dari suatu organisasi, ditetapkan strategi dan mencakup organisasi secara keseluruhan. Didesain untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang mempengaruhi suatu organisasi untuk memberikan jaminan yang cukup pantas berkaitan dengan penetapan tujuan organisasi atau dengan kata lain artinya kompetensi risiko di dalam perusahaan atau organisasi. Poin B-nya, kerangka Enterprise Risk Management. Model kerangka IRM adalah sebuah budaya perusahaan, adapun bentuk kerangka IRM yaitu 1. Modal COSO terdiri dari 8 komponen. 1. Lingkungan internal. 2. Penetapan tujuan. 3. Identifikasi kejadian. 4. Penilaian risiko. 5. Respon risiko. 6. Kegiatan pengendalian. 7. Informasi dan komunitas. 8. Pengawasan.
Baik, masuk ke kelompok 11. Kelompok 11 dengan judul kewajiban penyediaan modal minimum. A. Aspek pemodalan. Modal terdiri dari satu modal inti, pengurangan dengan faktor pengurang berupa post goodwill yang terdiri dari modal disetor dan cadangan tambahan modal. 2. Modal pelengkap, terdiri dari selisih penilaian kembali aktiva tetap, cadangan umum dari penyisian penghapusan aktiva produktif, modal pinjaman yang memenuhi kriteria Bank Indonesia, investasi subordinasi setinggi-tingginya sebesar 50%. 3. Modal pelengkap tambahan. Perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum. Modal lengkap tambahan tidak digunakan dapat ditambahkan untuk modal pelengkap. Baik, masuk ke kelompok 12. Dengan judul Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Keuangan Islam. A. Urgensi penilaian tingkat kesehatan. Penilaian kesehatan bank sangat penting disebabkan bank mengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Penilaian kesehatan bank setiap periode dalam sikap penelitian dan tentukan kondisi suatu bank. Baik, ke kelompok yang terakhir, kelompok 13. Dengan judul Good Corporate Government. A. Pengertian Good Corporate Government. GCG sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan. B. Prinsip-prinsip corporate government di Indonesia. 1. Transparansi atau keterbukaan informasi. 2. Accountability atau kejelasan fungsi. 3. Responsibility atau pertanggungjawaban perbuatan. 5. Independensi, kemandirian. 6. Fairness, kesetaraan dan kewajaran. Baik, ini saja pembacaan dari resume yang saya buat. Lebih kurangnya saya mohon kepada Ibu dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.